Di pertemuan keempat ini tentang mengenal fakta dan pengetahuan. Jadi saya awali terlebih dahulu di pertemuan keempat ini dengan konsep tentang fakta dan pengetahuan. Jadi di sini panca indera manusia itu seperti kita tahu ya meliputi 5 hal, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perasa. Nah, di sini hasil dari penangkapan oleh panca indera itu disebut dengan fenomena. Nah, apa itu fenomena? Ya, jadi di sini fenomena itu merupakan suatu insiden, peristiwa maupun kumpulan perilaku yang terjadi di dalam konteks tertentu. Ya, jadi di sini penjelasan dari tokoh bernama Morse di tahun 2017. Nah, di dalam suatu fenomena yang dialami oleh manusia, di dalamnya itu akan terkandung beberapa konsep. Ya. Jadi kalau begitu, apakah itu konsep? Jadi di sini konsep itu merupakan ide umum atau hal-hal yang kita gunakan untuk membantu mengatur dan memahami dunia. Jadi di sini konsep terjadi itu karena ada rumusan mental dari diri individu yang kompleks tentang sebuah objek, properti maupun kejadian dari suatu fenomena. Nah, di sini rumusan mental yang kompleks itu berarti bahwa secara universal individu meyakini suatu keadaan atau bentuk dengan berbagai hal secara kejiwaan. Ya. Jadi di sini kita menerima kondisi ya atau keadaan itu dengan berbagai bentuk, dengan berbagai hal itu merupakan rumusan mental yang kompleks. Jadi di sini nanti konsep yang terkandung di dalam sebuah fenomena itu akan memberikan makna kepada sebuah keadaan atau kepada sebuah wujud. Ya. Jadi di sini nanti konsep tersebut akan memampukan individu untuk mengkategorikan sesuatu, menginterpretasikan dan mengatur peristiwa. Nah, jadi di sini dengan sebuah konsep, nah maka seseorang itu juga bisa membangun batasan-batasan dari teori yang ada dan menyampaikan gagasan-gagasan yang ada di dalam teori. Ya. Jadi nanti di sini konsep itu akan dibagi menjadi dua, yang namanya konsep abstrak dan yang namanya konsep konkret. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu ya konsep yang bersifat abstrak. Ya, jadi di sini konsep yang bersifat abstrak itu merupakan konsep yang berisi ide-ide yang tidak nyata tentang sesuatu yang bersifat tidak nyata. Nah, contoh misalnya kalau kita bicara konsep tentang kecantikan, ya, atau konsep tentang kepuasan pelanggan, ya, atau konsep tentang kepuasan pelayanan pemberian jasa, ya, itu merupakan sesuatu hal yang sifatnya itu abstrak, ya. Kenapa disebut abstrak? Ya karena bisa saja konsep tentang kecantikan ya antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa saja berbeda. Ya, yang satu mungkin mengatakan bahwa konsep kecantikan itu ketika seorang wanita itu tinggi, langsing, putih. Ya, sementara orang lain mendefinisikan konsep kecantikan itu misalnya dengan inner beauty, ya, atau sesuatu yang terpancar dari dalam wanita tersebut. Walaupun secara fisik dia tidak cantik, tapi ketika inner beauty-nya itu cantik, itu bisa dikatakan seseorang itu cantik. Nah, perbedaan tersebut menggambarkan bahwa terjadinya konsep abstrak di dalam memahami sebuah konsep kecantikan. Nah, konsep abstrak ini disebut juga dengan konstruksi. Ya, kenapa kok konstruksi? Ya, karena tadi konsep tersebut itu tidak berwujud atau bersifat abstrak. Ya.
Jadi di sini kalau konsep yang bersifat abstrak itu tidak dapat diukur secara langsung dengan panca indera, namun dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan penilaian perilaku. Ya, jadi kita tidak bisa melihat atau menggunakan panca indera kita untuk menilai ya atau meninjau ya konsep abstrak, tapi sebaliknya kita menilai konsep abstrak itu dari penilaian perilakunya. Nah, kemudian kita bicara kebalikannya, yaitu konsep yang bersifat konkret. Ya. Nah, di sini konsep yang bersifat konkret itu merupakan konsep yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya misalnya kita bicara konsep tentang hewan. Ya. Nah, di sini contohnya adalah misalnya kita bicara tentang kucing. Ya, kita bisa mendefinisikan kucing. Ya, oh kucing itu kakinya 4. Oh kucing itu mempunyai bulu. Oh bulunya itu berwarna putih, hitam atau coklat. Oh kucing itu bentuk fisiknya seperti ini. Ya, kita bisa mendefinisikan konsep tentang kucing. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita bicara tadi ya konsep yang sifatnya itu konkret atau konsep tentang kucing. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kenapa kita bisa mendefinisikan konsep secara konkret. Nah, karena kita menggunakan panca indera kita untuk menilai sesuatu atau untuk mendefinisikan sesuatu. Nah, di sini agar semakin konkret dan spesifik ya, jadi konsep yang konkret itu bisa ditambah dengan penjelasan ya, baik penjelasan tentang tempat, waktu, tujuan penggunaan dan lain-lain ya. Nah, contohnya kalau kita menggunakan termometer nih. Nah, termometer itu merupakan salah satu contoh konsep konkret. Ya, kenapa? Karena wujud bendanya itu ada dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini ya, ketika kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu badan, kemudian kita bisa membaca ya, oh suhu badan kita itu 37 atau 38, kita bisa melihat dari garis termometernya, kita bisa mengukur suhu badan kita dengan tepat. Itu yang dinamakan konsep secara konkret yang spesifik. Nah, jadi di sini semakin konkret sebuah konsep yang diamati, maka semakin sama atau akan makin samalah konsep yang akan dilabelkan pada masing-masing individu. Ya, contohnya misalnya konsep kita tentang hewan, misalnya konsep kita tentang kucing itu pasti sama. Ya, kenapa? Karena kita melihat wujud realnya itu sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, apa yang kita lihat dengan orang lain lihat itu sama. Oh, wujudnya kucing itu seperti ini. Nah, makanya di sini antara saya dengan mahasiswa atau saya dengan Bapak Ibu rekan dosen pendamping akan memiliki konsep konkret yang sama tentang definisi fisik ya, seekor kucing itu seperti apa. Nah, kemudian kita beralih ke fakta. Nah, tadi kan topiknya fakta dan pengetahuan. Nah, jadi di sini ya kalau tadi kita mengawali dari fenomena ya, fenomena turun ke konsep. Nah, sekarang konsep kita akan turun lagi ke fakta. Ya, pada dasarnya fakta itu merupakan segala sesuatu yang sifatnya itu objektif, yang nyata, yang konkret, yang betul-betul kebenarannya itu ada. Ya, jadi kebenarannya itu tidak bisa disanggah karena itu adalah fakta. Nah, jadi di sini konsep atau fakta itu akan senada bila disatukan atau memiliki kesatuan makna, sehingga dia menjadi sebuah model. Ya, jadi kalau konseptual model itu lebih cenderung bersifat abstrak, kalau model itu cenderung bersifat nyata atau berupa fakta.
Ya, contoh tadi kita punya konsep konkret itu tentang seekor kucing. Ya, jadi kita bisa melihat nih, kita punya pemikiran atau konsep seekor kucing itu seperti apa. Nah, kemudian ketika kita itu melihat seekor kucing di jalan, ya, ketika kita jalan dengan teman kita melihat seekor kucing di jalan, ya, model kucing yang dipikirkan oleh saya dan teman saya itu akan sama. Ya, kenapa? Karena kita melihat fakta seekor kucing yang sama. Nah, disitulah maka fakta itu terbentuk. Ya, jadi tidak bisa disanggah lagi bahwa kucing itu ekornya 2 atau kucing itu kakinya 2. Itu merupakan bukan fakta. Ya, kenapa? Karena kita melihat bahwa kucing itu ekornya 1, kakinya 4. Nah, itu adalah fakta. Jadi, fakta itu merupakan sebuah kebenaran yang tidak bisa disanggah. Nah, jadi di sini ya ada beberapa pandangan fakta dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, baik pandangan fakta dalam ilmu pengetahuan hukum, matematika, keperawatan, fisika, filsafat, dan bisnis. Nah, jadi di sini kita akan lihat satu persatu ya, bagaimana pandangan fakta dalam ilmu pengetahuan hukum. Ya, jadi fakta dalam ilmu pengetahuan hukum yang berlangsung dalam pengadilan memiliki beberapa makna. Ya, jadi di sini nanti akan dikaitkan dengan hal mencari penyebab dari suatu tindakan, kejahatan, gugatan maupun kejadian yang dinyatakan. Nah, bagaimana pandangan fakta dalam ilmu matematika? Ya. Jadi fakta dalam ilmu pengetahuan matematika merupakan suatu rantai logika yang mengarah kepada suatu kesimpulan yang dapat diterima. Ya. Jadi di sini dalam ilmu matematika dapat juga disebut dengan aksiom atau sistem logika untuk menemukan kebenaran atau dalil. Ya, contohnya di sini salah satu dalil yang terkenal dalam ilmu pengetahuan matematika adalah dalil Pythagoras. Ya, masih ingat ya mungkin ya Pythagoras itu seperti apa perhitungan jumlah sisi ya atau panjang sisi dari sebuah segitiga. Nah, itu adalah pandangan fakta dalam ilmu pengetahuan matematika. Nah, bagaimana pandangan fakta dalam ilmu pengetahuan keperawatan? Ya, jadi di sini kalau dalam ilmu pengetahuan keperawatan, yaitu merupakan gejala atau apa yang dirasakan oleh klien. Ya, kemudian tanda-tanda vital apa yang bisa diamati ya ketika seorang pasien itu mengalami sakit ya atau gangguan secara fisik, ya bisa diamati gejala-gejala apa aja yang muncul atau gejala-gejala apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi di sini fakta itu juga menyangkut tahap-tahap proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi dalam upaya untuk menyembuhkan atau merawat pasien. Kemudian dalam ilmu pengetahuan fisika, ya, fakta dalam ilmu pengetahuan fisika itu merupakan bentuk pandangan logis dalam mencapai kesimpulan. Atau bisa dikatakan ini merupakan silogisme. Ya, silogisme itu bagaimana kita mengambil kesimpulan dari fakta umum ke fakta yang bersifat khusus. Nah, di sini silogisme itu akan menghasilkan yang namanya teori atau hukum. Ya, jadi di sini kita mungkin mengenal ya atau masih ingat beberapa teori atau hukum yang berkaitan dengan ilmu fisika. Contohnya adalah teori Newton, hukum Boyle. Ya, jadi di sini ilmu fisika itu juga mengedepankan fakta ya untuk membangun sebuah pengetahuan. Kemudian bagaimana fakta dalam ilmu filsafat? Jadi fakta dalam ilmu filsafat itu merupakan hasil dari upaya berpikir kritis dan hati-hati dalam mencari alasan di balik asumsi dasar yang sudah dibangun. Ya. Jadi di sini asumsi itu merupakan suatu pandangan yang dinyatakan dengan benar, diterima dengan yakin bahwa itu pasti benar dan bila dilakukan akan sesuai logika atau masuk akal. Ya. Jadi di sini yang perlu diuji itu adalah asumsi.
Ya, kenapa diuji? Supaya kalau asumsi itu benar, dia akan menjadi sebuah fakta. Bagaimana kalau asumsi itu salah? Nah, ketika asumsi itu salah, nah berarti kita harus membangun asumsi atau pola pemikiran yang lain, ya. Di mana asumsi atau pola pemikiran yang lain itu ketika diuji nanti akan benar-benar bisa menjadi sebuah fakta. Nah, kemudian bagaimana pandangan fakta dalam ilmu bisnis, ya. Jadi di sini fakta dalam ilmu bisnis itu dinilai ketika ya mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, ya, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, ya, atau perusahaan itu bisa berjalan secara going concern. Nah, jadi di sini fakta dalam ilmu bisnis itu juga berkaitan dengan bagaimana memajukan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat dalam suatu negara. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas tentang pengetahuan. Tadi sudah ketemu ya bahwa fakta itu sesuatu yang benar yang tidak bisa disanggah, sesuatu yang sifatnya objektif. Fakta itu berdasarkan dari konsep-konsep, ya, konsep itu berasal dari fenomena. Nah, bagaimana dengan pengetahuan? Ya, jadi di sini ada beberapa definisi pengetahuan berdasarkan penalaran umum. Ya, jadi di sini pengetahuan itu merupakan mendapatkan sesuatu secara khusus sebagai bentuk dari adanya keahlian. Jadi di sini pengetahuan berarti mengenal dengan seseorang atau sesuatu, ya, di mana pengenalan sesuatu itu sebagai sebuah kebenaran atau fakta. Nah, jadi di sini pengetahuan lebih tepat diartikan sebagai mendapatkan pengertian dari informasi yang benar. Ya, jadi nanti kumpulan fakta-fakta yang kita miliki itu bisa dibangun menjadi sebuah pengetahuan. Nah, bagaimana cara seseorang itu bisa memperoleh dan meningkatkan pengetahuan? Ya, jadi yang pertama itu melalui pengalaman. Yang kedua, melalui alasan yang rasional. Ketiga, melalui analisa, dan yang keempat melalui pengamatan atau eksperimen. Kemudian bisa juga melalui intuisi, kesaksian maupun wahyu. Nah, kita akan lihat satu persatu dari yang pertama, melalui pengalaman. Nah, di sini fakta mengenai sebuah objek yang didapat dengan menggunakan pengalaman melalui panca indera, ya, itu bisa mengalami perubahan-perubahan, ya, karena bergantung pada keyakinan diri sendiri ketika menyimpulkan fakta. Nah, tapi pengalaman-pengalaman yang kita miliki itu secara tidak sadar akan membentuk pengetahuan dalam diri kita. Ya, jadi kita itu beranjak dewasa, kita punya pengalaman menuju ke dewasaan, itu yang akan membentuk pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Selain itu juga membentuk sudut pandang bagaimana kita menghadapi masalah. Nah, kemudian yang kedua melalui alasan yang rasional. Ya, jadi di sini proses mencari alasan yang rasional merupakan suatu proses berpikir secara logis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, jadi di sini kebenarannya nanti, ya, itu akan dicapai melalui penyelidikan, mencari sumber-sumber yang valid dan logis, menyelidiki penyebab, dampak maupun asumsi dari fakta tersebut. Nah, kemudian melalui analisa. Ya, jadi analisa di sini bermaksud untuk merinci suatu informasi kepada unsur-unsur yang lebih kecil, ya. Jadi di sini sedikit banyak di pertemuan 1 sampai ke 3, ya, saya sudah banyak sekali membahas pentingnya analisa atau memiliki kemampuan analisis suatu masalah, nah, dalam membangun konsep berpikir secara kritis dan kreatif. Nah, kemudian melalui pengamatan atau eksperimen. Ya, ketika kita itu melakukan pengamatan atau eksperimen, itu akan sangat membantu kita untuk
mendapatkan ya sesuatu fakta yang objektif yang jelas-jelas benar ya, karena kita sudah melakukan yang namanya penelitian. Kemudian melalui intuisi ya, jadi di sini intuisi itu merupakan firasat atau indera keenam yang dimiliki manusia ya, atau ada yang menyatakan bahwa intuisi itu berkaitan dengan wawasan spiritual ya. Jadi di sini intuisi ini merupakan pengalaman manusia yang terintegrasi karena merupakan bagian dari pengetahuan dan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Kemudian melalui kesaksian atau otoritas ya, jadi pengetahuan itu juga bisa didapat dari kita belajar ya, atau mendengarkan kesaksian orang lain, mendengarkan pengalaman orang lain ya, itu bisa membantu kita untuk menambah atau membangun sebuah pengetahuan yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, memperoleh dan meningkatkan pengetahuan itu juga bisa didapatkan dari wahyu ya. Jadi kalau wahyu itu berasal dari sumber spiritual atau sang pencipta. Dalam berbagai agama, kitab suci dianggap telah diwahyukan dari sang pencipta atau yang bersifat supranatural. Nah, kemudian kalau begitu bagaimana keterkaitan fakta dan pengetahuan? Jadi di sini supaya pengetahuan itu bisa diarahkan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dan menghindari terjadinya kesalahan atau ambiguitas, maka diperlukan dua kondisi, yaitu adanya penerimaan dan fakta atau kebenaran. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyangkal fakta atau kebenaran ya, tapi belajarlah menjadi seseorang yang bisa menerima fakta atau menerima kebenaran. Jadi di sini penerimaan itu perlu untuk pengetahuan karena penerimaan yang tepat akan berkaitan dengan perolehan fakta atau kebenaran. Ya. Jadi di sini pengetahuan itu terbentuk dari suatu penerimaan yang ditujukan pada fakta atau kebenaran. Dan dengan cara ini penerimaan dan fakta atau kebenaran itu bisa dihubungkan. Ya, ketika seseorang itu bisa menerima seutuhnya fakta atau kebenaran, maka secara tidak langsung dia akan membentuk pengetahuan di dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, pengetahuan, fakta, dan relevansi dengan ilmu pengetahuan. Jadi seorang tokoh bernama Faucet ya, dia menyatakan bahwa upaya manusia untuk mencari pengetahuan melalui fenomena yang ada akan menghasilkan berbagai konsep sampai kepada fakta. Ya. Kalau konsep tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain akan membentuk yang namanya proposisi. Jadi di sini proposisi itu merupakan pernyataan mengenai konsep-konsep yang saling berhubungan. Jadi kesimpulan atau konklusinya adalah ilmu pengetahuan itu merupakan suatu pengaturan pengetahuan tentang fenomena yang didukung oleh fakta. Ya, ketika fakta berarti diakui kebenarannya melalui proses yang ada atau melalui sebuah penelitian. Ya, atau bisa disederhanakan bahwa hubungan teori dengan penelitian akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini untuk pertemuan keempat mata kuliah Creative and Critical Thinking dengan topik fakta dan pengetahuan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan yang saya lakukan dalam penjelasan saya di materi ini. Saya kembalikan waktunya ke rekan-rekan dosen pendamping. Kita akan ketemu minggu depan masih di hari dan jam yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.